Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Pintalenani dengan NIM 230401040042. Di sini saya akan membahas tentang perbandingan konsep kebangsaan versi Muhammad Yamin dan Profesor Supomo. Yang pertama yaitu saya akan membahas tentang inti konsep kebangsaan menurut Muhammad Yamin. Pertama yaitu Muhammad Yamin mengusulkan konsep kebangsaan yang berlandaskan pada nilai-nilai historis dan kultural bangsa Indonesia. Dengan menekankan pentingnya persatuan, beliau mengajukan 5 asas kebangsaan yang menjadi cikal bakal Pancasila. Yang pertama yaitu pri-kebangsaan, pri-kemanusiaan, pri-ketuhanan, pri-kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Konsep Muhammad Yamin cenderung nasionalistik dengan fokus pada integritas berbagai suku dan budaya Nusantara menjadi suatu persatuan bangsa Indonesia yang merdeka. Selanjutnya saya akan membahas tentang inti konsep kebangsaan menurut Profesor Supomo. Supomo mengedepankan konsep negara integralistik, yaitu negara sebagai kesatuan organik yang tidak memisahkan antara individu dan masyarakat. Dalam pandangannya, negara bukan semata-mata alat untuk menjamin hak-hak individu, tapi juga wadah kekeluargaan dan solidaritas nasional. Supomo menolak paham liberalisme dan individualisme barat serta komunisme. Beliau menginginkan sistem pemerintahan otoritatif yang berakar pada semangat gotong royong dan kekeluargaan. Lalu di sini saya akan membahas tentang perbedaan keduanya yang meliputi yang pertama yaitu asas dasar kebangsaan, kedua hubungan agama dan kebangsaan, ketiga paham ideal bangsa Indonesia, dan yang terakhir pendapat tentang republik. Yang pertama tentang asas dan dasar kebangsaan. Muhammad Yamin berbasis pada nasionalisme yang modern dan progresif dengan dasar hukum dan struktur negara yang tegas. Beliau cenderung mendorong negara hukum demokratis. Sedangkan Profesor Supomo menganut paham integralistik, menekankan kesatuan antar negara dan rakyat, serta menghindari pembagian kekuasaan secara tegas. Selanjutnya yang kedua, hubungan agama dan kebangsaan. Muhammad Yamin mendukung nilai-nilai agama sebagai dasar moral, namun tetap menjunjung tinggi persatuan dalam keberagaman agama. Sedangkan Profesor Supomo menganjurkan negara yang netral terhadap agama agar tidak memecah belah masyarakat. Lalu yang ketiga, paham ideal bangsa Indonesia. Muhammad Yamin lebih ke demokrasi nasional dengan prinsip kebangsaan yang mengakui hak-hak rakyat secara merata. Sedangkan Profesor Supomo negara yang berdiri di atas asas kekeluargaan, di mana keputusan diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat, bukan mayoritas atau minoritas. Lalu yang terakhir, yang keempat adalah pendapat tentang republik. Muhammad Yamin mendukung bentuk negara republik sebagai bentuk pemerintahan modern yang sesuai dengan semangat kemerdekaan dan demokrasi. Sedangkan Profesor Supomo tidak terlalu menekankan bentuk republik atau monarki, tetapi lebih pada fungsi negara sebagai pemersatu dan perlindungan seluruh rakyat. Lalu, yang terakhir, komentar kritis. Muhammad Yamin dan Profesor Supomo mewakili dua spektrum pemikiran tentang masa depan bangsa Indonesia. Muhammad Yamin tampil dengan gagasan nasionalis progresif yang berpijak pada semangat kemerdekaan dan nilai-nilai konstitusional modern. Gagasan ini cocok untuk menciptakan negara demokratis yang terbuka, namun masih menyisakan tantangan dalam mengelola keberagaman secara harmonis. Di sisi lain, Profesor Supomo membawa pendekatan yang kultural dan filosofis, mengakar pada nilai-nilai lokal seperti kekeluargaan dan gotong royong. Pendekatannya ideal untuk menghindari konflik horizontal tetapi rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan karena minimnya batas-batas kekuasaan atau biasa disebut dengan checks and balance. Kritiknya, menurut saya, Muhammad Yamin mungkin terlalu idealis terhadap konsep kebangsaan modern tanpa memperhitungkan kompleksitas masyarakat Indonesia yang beragam secara nasional dan budaya.
Sedangkan Profesor Supomo terlalu menekankan harmoni dan integritas hingga mengabaikan pentingnya hak individu dan kebebasan politik. Gabungan dari kedua pemikiran inilah yang akhirnya melahirkan kompromi besar berupa Pancasila dan bentuk Republik Indonesia yang mengakomodasi nasionalisme, religiositas, dan kearifan lokal. Sekian dari saya. Bila ada salah kata mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.